Ini udah mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai belajar kita, satu orang berdoa. Mari kita berdoa menurut ajaran kita yang kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, Miss absen dulu ya. Aditya, Hadir, Miss. Azara, Stefani, Ezra, Hadir, Miss. Grace, Hadir, Miss. Gravina, Hadir, Miss. Viola, Hadir, Miss. Luther, Hadir, Miss. Dava, Hadir, Miss. Rizky, Hadir, Miss. Azra, Hadir, Miss. Riana, Beauty, Hadir, Miss. Septa, Hadir, Miss. Irfan, Hadir, Miss. Alexander. Hadir, Miss. Baik, semua hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang sangat dekat dengan lingkungan kita, yaitu tentang ekosistem. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, apakah yang terjadi jika air tidak ada untuk tumbuhan dan hewan? Apa yang akan terjadi? Mati, tumbuhannya akan mati, hewan-hewan juga akan mati kehausan. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan di sungai, apa yang terjadi pada ikan? Kalau terjadi pada ikan, ikannya mati. Intinya kita tidak boleh membuang sampah di dalam sungai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, siapa saja yang terlibat di dalam ekosistem, tentang rantai makanan, dan tentang cara kita menjaga ekosistem. Nah, di sini Miss ada sediakan video pembelajaran, mari kita sama-sama. Sistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan tanah. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kucing, seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon pinus. Tempat hidup individu disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Misalnya populasi semut di sebuah kebun, populasi kupu-kupu di sebuah taman, dan populasi belalang di sebuah padang rumput. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di daerah tertentu yang saling berinteraksi. Misalnya dalam komunitas sungai terdapat populasi ikan, populasi ganda, populasi ular, dan populasi hewan lainnya. Contoh komunitas lainnya adalah komunitas hutan, komunitas gurun, komunitas sabana, dan komunitas terumbu karang. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem sungai. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem sawah, akuarium, taman, kebun, dan kolam. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup saling berhubungan karena mereka saling membutuhkan. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Simbiosis terdiri atas tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara seekor kerbau dengan burung jalak. Burung jalak suka hinggap di punggung kerbau untuk memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau terbebas dari gangguan kutu, sedangkan burung jalak memperoleh makanan dengan mudah. Hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyembuhan.
Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora suka menempel pada tubuh ikan hiu untuk mendapat perlindungan dan makanan dari sisa-sisa makanan hiu. Hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan oleh ikan remora. Hubungan antara anggrek dengan pohon besar. Anggrek liar sering tumbuh menempel pada batang pohon yang tinggi untuk mendapat cahaya matahari yang cukup. Anggrek tidak mengambil makanan dari batang pohon. Oleh karena itu, pohon yang ditempelinya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya sehingga pohon mangga terganggu pertumbuhannya, bahkan lama-kelamaan bisa mati. Hubungan antara kutu dengan hewan yang dihinggapinya. Kutu memperoleh makanan dengan mengisap darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, sedangkan hewan yang dihinggapi merasa gatal di kulit dan pertumbuhannya menjadi tidak sehat. Demikian penjelasan. Nah, dari video yang telah kita tonton, maka dapat kita tarik kesimpulan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan biologis antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semuanya saling membutuhkan. Iya, ekosistem itu semuanya saling membutuhkan. Dan ekosistem itu terbagi menjadi dua. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu yang terbentuk secara alami tanpa bantuan campur tangan manusia. Komponen biotik dan abiotiknya itu berkembang melalui proses alam. Nah, contoh dari ekosistem alami itu ada apa? Laut, sungai, dan lain-lain. Ya. Nah, sedangkan ekosistem buatan itu adalah yang disengaja dibuat oleh manusia seperti tujuan tertentu seperti pertanian, perikanan, atau pemukiman. Contohnya Kolam, sawah, akuarium, dan kebun. iya. Nah, bagian-bagian ke ekosistem. Ada dua bagian ekosistem. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik itu semua makhluk hidup yang terdapat dalam satu ekosistem. Misalnya kayak gini, ekosistem biotik itu bayangkan yang bernyawa. Apa aja yang bernyawa? Manusia, tumbuhan, dan iya. Kalau komponen abiotik itu yang tidak memiliki nyawa. Contohnya seperti udara, air, sinar matahari. Tapi itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Nah, rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam satu ekosistem melalui hubungan makan dan dimakan. Contohnya seperti di sawah, ada padi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular dimakan ular menjadi bangkai. Itu disebut dengan pengurai. Selanjutnya itu di dalam rantai makanan ada produsen. Yang pertama itu ada produsen. Apa itu produsen? Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis atau homosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau, seperti pohon, tumbuh-tumbuhan. Oke. Kalau konsumen itu apa? Organisme yang tidak dapat membuat makanan Iya, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan dia bergantung pada organisme lain. Nah, konsumen ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsumen primer. Atau disebut herbivora. Apa itu herbivora? Apa itu herbivora? Herbivora itu hewan memakan tumbuhan. Contohnya seperti ya. Yang kedua itu ada konsumen sekunder atau disebut
Herbivora. Herbivora itu apa? Memakan daging. Contohnya seperti iya. Yang ketiga ada konsumen tersier. Konsumen tersier ini adalah karnivora yang sudah tingkat tinggi dia di atas yang konsumen sekunder tadi. Contohnya seperti elang dan harimau. Selanjutnya ada decomposer. Decomposer itu sama seperti pengurai. Nah, pengurai ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makanan, sisa makhluk hidup menjadi zat-zat yang dikembalikan ke lingkungan. Contohnya seperti jamur, bakteri, pengurai cacing tanah. iya. Nah, apa pentingnya kita menjaga ekosistem? Menjaga ekosistem itu, bayangkan kita tinggal di dalam lingkungan. Bayangkan ekosistem itu seperti rumah kita sendiri. Kalau rumah kita bocor, bolong-bolong, pasti kita tidak nyaman di dalam kan? Jadi sama seperti ekosistem, kita harus menjaga ekosistem seperti menjaga rumah kita sendiri. Nah, cara menjaganya seperti apa? Ada tidak boleh buang sampah sembarangan, hemat air dan listrik, menyayangi hewan dan tumbuhan, dan menanam pohon supaya tidak terjadi banjir, tidak gundul ya kan? Nah, sekian materi kita tentang ekosistem. Nah, sekarang Miss akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kelompok 1 ini, coba angkat tangan kelompok 1. Kelompok 2 yang ini. Kelompok 3 yang itu. Kelompok 4 yang ini. Miss akan membagikan kalian LKPD. Dikerjakan, tulis nama kelompoknya, dikerjakan dengan baik. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Oke, silakan bekerja. Ayo kerjakan. Dibaca betul-betul ya Kak. Kelompok 3 udah selesai. Kerjakan Kak.
Ya. Oke, udah selesai? Siapa yang belum selesai? Masih ada yang belum selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Tinggal kelompok 2 ya, kita tunggu ya. Enggak, kita tunggu ya. Sudah selesai semua? Sudah mulai ya. Nah, siapa yang mau presentasi dua? Kelompok berapa? Kelompok 3 silakan ke depan. Di sini aja. Semuanya. Ya. Sampai temannya. Hai. Oke. Hai teman-teman. Ekosistem adalah hubungan yang terbalik antara makhluk hidup atau komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, sebutkan satu contoh ekosistem yang perlu diketahui. Ulat asap. Apa saja contoh makhluk hidup yang berperan sebagai ekosistem? Pemulai, jamur, bakteri, cacing tanah. Oke, sekian. Sekian dari saya Bapak kami, terima kasih. Tepuk tangan. Jawabannya benar semua. Oke, selanjutnya siapa yang presentasi lagi? Silakan kelompok 4. Halo teman-teman. Ini hasil tes. 1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Hubungan yang berbalik antara dengan lingkungannya. 2. Sebutkan satu contoh konsumen yang kamu ketahui. Konsumen sekunder karnivora. Apa saja jamur, bakteri, cacing, contoh ekosistem yang ada di sekitar anak hubungan dan mulai. Oke, jawabannya benar semua ya. Ayo kita tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan tampil ke depan.
Hai teman-teman. Hai. Kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami mengenai ekosistem. 1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sebutkan satu contoh ancaman yang kamu ketahui. Tulisnya yang benar. Apa saja contoh makhluk hidup yang berperan sebagai ekosistem di ekosistem dimulai dari jenis Sebutkan dua contoh ekosistem yang Benar? Tepuk tangan. Yang oke, kelompok. Kelompok 2 silakan. Hai teman-teman. Hai. Kami mau mempresentasikan mengenai ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah timbal balik makhluk hidup dan lingkungan. 2. Sebutkan satu contoh konstruksinya yang kamu ketahui. 1. Menurut data. Benar? Nah. Wah, semuanya sepertinya siswa kelas 5 ini sudah mengerti tentang ekosistem ya. Karena semua jawaban kelompoknya benar-benar semua. Nah, sekarang kita akan bermain turnamen game team. Masih semangat? Masih. Coba semua berdiri. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Lambatlah. Sekali lagi. Tepuk semangat. Silakan duduk. Nah, Miss akan memberitahu cara kerjanya ini. Jadi kelompok 1 ini, kelompok 2 yang ini, kelompok 3 yang ini, kelompok yang 4 yang ini. Oke, udah tahu yang mana kan? Punya masing-masing. Jangan nanti ada yang salah kamar. Oke? Nah, cara kerjanya nanti salah satu dari kalian, pertama siapa? Tentuin dulu pertama siapa yang ingin menjawab ini. Setelah sudah menjawab, kalian nanti setelah sekali tulis, kalian kembali ke kursi lalu tepuk sama teman-temannya, temannya pergi ke sana. Lalu temannya ini menjelaskan lagi, tulisnya, kembali lagi, tepuk lagi gitu, oke? Biar kita tetap kondisi, oke? Siap? Ya, Miss. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, diskusi kesempatan kalian tentuin siapa yang pertama akan maju, kedua, ketiga supaya tidak ribut. Sudah? Sudah? Oke. Yang pemain pertama siap-siap dulu. Sudah siap-siap? Ambil pulpennya masing-masing di tangannya. Sudah? 1, 2, go! Adit, hati-hati Adit.
Coba bilang. Oke, silakan. Ayo. Semangat tidak temannya? Ayo, ayo. Ganti lagi, itu satu lagi, satu soal lagi. Yang ini udah? Oh, oke. Semangat tidak temannya? Sudah selesai? Oke, kita akan memeriksa jawabannya. Ini kelompok 1, pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan untuk menjaga ekosistem? Mereka jawab, tidak mengganggu ekosistem alam, tidak mengganggu ekosistem.
Tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Berarti salah satu. Ya, soal kedua. Jelaskan apa itu komponen biotik. Abiotik. Mereka jawab, komponen abiotik itu ada yang tidak hidup seperti matahari, air, dan batu. Benar atau? Benar. Yang satu. Yang ketiga, apa peran tumbuhan dalam ekosistem? Sebagai produser. Benar? Benar? Nah. Berikan contoh hewan yang hidup di padang pasir. Mereka jawab, unta. Benar? Benar. Terakhir, apa yang terjadi jika ikan di sungai semua mati? Mereka jawab, ikan akan mati semua. Kurangnya ekosistem. Benar? Kurang tepat ya. Tapi kalau kekurangan ekosistem itu jadi benar ya. Kita kasih poin setengah aja, oke? Kelompok 2, coba angkat tangan. Di sini apa itu ekosistem alami? Mereka jawab, ekosistem alami adalah ekosistem hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Benar? Belum tepat selanjutnya. Sebutkan contoh ekosistem alami. Mereka tulis tumbuhan, tanah, air, oksigen. Benar? Apa? Tadi kita kan udah belajar tentang ekosistem alami. Apa aja ekosistem alami? Terus iya, berarti ini salah. Sebutkan contoh ekosistem air. Tumbuhan dan buahan dan air. No. Ini salah ya. Sebutkan contoh ekosistem air. Apa yang hidup di dalam air? Ini kok ditulis pohon dan air. Berarti ini salah. Jelaskan apa itu komponen ekosistem biotik. Mereka buat ekosistem biotik itu komponen yang hidup. Benar? Berikan contoh komponen biotik. Salah, ini jawabannya salah ya. Tidak bisa. Selanjutnya, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Hubungan timbul balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Benar? Nah. Apa contoh ekosistem buatan? Kolam danau pertanian. Danau itu ekosistem alami. Berarti ini setengah ya. Jelaskan apa itu konsumen. Katanya konsumen terbagi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Benar? Benar. Jelaskan apa tugas pengurai. Untuk menguraikan sisa-sisa makanan. Benar? Nah. Apa saja contoh hewan pemakan tumbuhan? Mereka tulis kelinci, sapi, belalang. Benar? Benar. Nah. Kelompok 4, yang mana? Sebutkan contoh ekosistem buatan. Sawah dan kolam. Benar? Benar. Siapakah yang disebut dengan produsen? Dibuat jamur atau bakteri. Benar? Apa yang terjadi jika ekosistem air kotor? Tidak bisa meminum saat air kotor. Kurang tepat. Kalau ekosistem terjadi air kotor, maka air misalnya di sungai, ikannya akan mati. Berarti ini apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi? Mereka jawab, tidak ada oksigen yang bisa dihirup manusia. Benar? Benar. Mengapa cacing mayat di tanah? Mereka buat karena dia suka di tanah. Siapa yang jawab ini? Berarti ini salah ya. Nah, poin tertinggi jatuh kepada ini 4,5. Benar. Ini benar 2,5. Ini benar 4,5. Ini 3,5. Berarti pemenangnya adalah kelompok 3. Kelompok 3. Nah, coba kita bangkit berdiri kita. Bagaimana ya? Semua ikut juga.
kelompok perwakilan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Contohnya menyenangkan atau membosankan seperti itu. Mulai dari kelompok 4. Di tempat aja berdiri. Menyenangkan, seru. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Jawaban kelompok apa itu, Kak? Yang lainnya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Oke, terima kasih tepuk tangan. Yang terakhir silakan kelompok 3. Menyenangkan, asik, dan dapat berbahagia. Oke, terima kasih Kak, tepuk tangan. Nah, berarti dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem adalah faktor biotik dan abiotik itu contoh ekosistem di sekitar kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, kalian gambar contoh rantai makanan seperti yang sama tadi yang kita bahas di buku gambar selembar. Oke? Sampai sini pembelajaran kita. Yang bawa doa pulang siapa? Adi. Ezra. Kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Doa spesial.